Caranya ya Pak, Siapa moderatornya pembicara? Elvira. Bagaimana Pak? Oh, yang jadi moderator siapa? Elvi. Elvira. Elvira, oke. Nomor berapa itu Elvira? Nomor 7 Pak. Nomor 7, biar saya jadikan host dia kalau gitu. Sebentar. Oh iya. Sebentar, bukan masalahnya saya ini apa namanya lagi itu juga. Maaf. Pak, yang Ya. jadi host apa yang share screen aja ya Pak? Sebaiknya. Yang jadi host. Yang jadi host yang share screen aja atau bagaimana? Oke, siapa yang menjadi hostnya? Kayaknya Melanie deh Pak. Melanie. Nomor 13. 32. 13 Pak. Aduh, udah susah ya gitu. Oke. Kalau gitu Melanie jadikan host ya. Oke. Saya coba ikut lagi kalau saran deh. Melanie udah datang Melanie ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Itu yang pembicara satu siapa? Yang pembicara satunya Sayyid Jundi Pak. Siapa? Sayyid. Nomor 25. 25 tuh sebentar. Kemudian saya yang Sayyid masalah apa? Sayyid Jundi. Gimana Pak? Yang akan dibahasnya apa gitu kira-kira? Oh, tentang kebudayaan Aceh. Oke. Oh, dia dari Aceh? Enggak sih. Oke, terus yang kedua? Yang kedua saya. Oh, ini siapa? Alfira. Alsafa Pak. Oh, maaf. Oke, terus kemudian? Lalu yang ketiga ada Rania. Oke, nomor. Kalau sendiri mau bicara apa tuh? Gimana Pak? Saya? Ya. Jadi saya sama Jundi bahas tentang kebudayaan Aceh. Jadi kita bagi 2 gitu Pak. Oke. Bagi Aceh. Terus yang kedua, yang ketiga Rani. Yang ketiga Rania. Ya, Rania, oke. Itu Pak Minang. Iya, Minang Pak. Oke. Yang keempat? Yang keempat Melanie. Iya. Oke. Yang itunya jadi host. Jadi yang itu. Oke. Ini untuk semuanya gitu ya. Untuk semuanya kita review dulu yang lama. Yang dulu, yang kemarin. Loh, kalau gitu saya nggak bisa jadi host kalau gitu ya. Karena host jadi udah di ini ya. Masih bisa gak saya? Masih bisa sih Pak. Untuk apa Pak? Share screen atau bagaimana? Oke, enggak. Saya ini agak review yang lama aja. Review yang lama tapi dengan ini yang baru gitu. Yang apa namanya? Share screen. Oke, kalau langsung kebudayaan fisik, apa namanya, supaya nggak ini gitu, apa namanya, supaya tidak terputus dengan pertemuan sebelumnya. Paling tidak saya akan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal mempelajari kebudayaan. Yang pertama mengenai review mengenai apa namanya, mengenai pengerjaan tugas. Sebetulnya semuanya udah bagus, cuma
sayangnya kurang memperhatikan perintah. Perintahnya itu tonton video, kemudian kaitkan dengan pelajaran yang saya berikan. Nah, itu kayaknya kurang gitu. Yang kebanyakan pada umumnya semuanya bikin review terhadap videonya sendiri gitu ya. Bagus-bagus sih, cuma ya itu karena tidak dikategorikan. Ada sih yang ada yang sedikit, ada juga yang yang mengkaitkan betul-betul mengkaitkan antara pelajaran dengan video yang ditontonnya. Nah, kalau sekarang mungkin tugasnya sekarang agak berbeda lah gitu, agak berbeda. Makanya coba ini. Dan saya pengen pengen tahu juga ini nanti mungkin setelah selesai saya minta ini metode apa yang kira-kira yang menarik untuk karena saya terus terang ini kan pelajaran yang agak abstrak itu beda dengan belajar mengenai akuntansi, itu barang kelihatan gitu ya. Belajar mengenai APBN jelas aturannya itu jelas gitu, ada undang-undangnya, ada undang-undang dasar, undang-undang sama. Nah, masalah kebudayaan itu literaturnya terlalu banyak. Makanya ini diperlukan kreativitas dan partisipasi bukan hanya dosen tapi juga mahasiswa. Ini yang perlu diitukan, ini perlu diperhatikan. Terus juga dalam hal ini kan, cuma jangan sampai selesai mengikuti mata kuliah ini selesai juga nggak terbawa. Nah, itu sebetulnya ini kan karena studinya mengenai budaya Nusantara dan pengembangan kepribadian, maka hasil dari sini itu betul-betul bisa merubah opini kita mengenai kebudayaan orang lain, mengenai kebudayaan kita, dan juga meningkatkan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Itu yang sebetulnya target akhir yang saya inginkan gitu. Cuma itu kan tetap kembali kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian saya itu kan yang itu ya mengenai kebudayaan yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama mengenai bangsa dan kebudayaan. Nah, ini unsur-unsur yang membentuk suku bangsa gitu ya. Bentar, kayaknya harus dipindahkan ini saya. Oke. Yaitu yang pertama hubungan darah. Itu biasanya ada keterkaitan, sebetulnya bukan hubungan darah sih, ya, kekerabatan nih. Kekerabatan, kemudian adanya kesamaan bangsa, kemudian ada kesamaan adat istiadat, kesamaan religi, dan kesamaan mitologi. Agak bisa dibedakan antara religi sama mitologi. Ya. Kemudian pengertian kemajukan bangsa ini yang perlu juga kita perhatikan, bahwa kemajukan atau multikulturalisme adalah seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat. Ini bukan hanya sekedar masyarakat dunia, tapi juga masyarakat di perkotaan, di pedesaan, dan lain-lain. Ya. Kemudian terbentuknya saudara-saudara sudah pelajari yang minggu kemarin, baik dari video itu kan pada umumnya itu dari ini ya, webinar, dari seminar mengenai bagaimana asal usul manusia, kemudian sampai dengan bagaimana terbentuknya pribumi dan pribumi di Indonesia. Apa itu kebudayaan, kemarin sudah kita pelajari. Paling tidak kalau istilah budaya sendiri itu sebetulnya sama dengan culture ya. Itu kalau kita berasal dari bahasa Sengketa, yaitu budi atau akal, sehingga Kuncaraningrat memberikan definisi bahwa kebudayaan adalah seluruh gagasan, tindakan berpola, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia yang dijadikan milik diri dengan cara belajar. Dari
kebudayaan itu adalah proses belajar manusia itu sendiri. Makanya kita tuh harus belajar. Kalau orang Islam tuh sebetulnya ada hadis yang mengatakan bahwa belajar itu dari mulai buayan, dari mulai lahir sampai liang lahat, jadi sampai meninggal. Jadi termasuk saya sendiri walaupun usia sudah lanjut juga sambil mengajar itu sambil juga saya juga belajar karena terus terang apalagi kebudayaan Indonesia, suku-suku bangsa di Indonesia yang begitu banyak, maka nggak mungkin lah kita bisa tahu seluruhnya gitu. Kemudian wujud, nah sekarang wujud kebudayaan. Kemarin tadi ada ini wujud kebudayaan. Kebudayaan itu ada yang berwujud gagasan, yaitu sistem sebetulnya bukan hanya sekedar informasi, tapi gagasan itu ide gitu, bentuk ide yang dianggap itu covert culture, yaitu budaya yang tidak nampak. Itu budaya tidak nampak itu tidak kelihatan dalam arti semua itu dalam bentuk sistem nilai budaya, norma, etika, pandangan hidup, ideologi. Ini kan barang-barang yang tidak kelihatan. Kemudian ada juga wujud perilaku pola, itu sistem sosial, itu yang dimaksudkan overt culture, itu budaya yang nampak, bagaimana berinteraksi antara satu orang dengan orang lain di masyarakat, bagaimana hubungan yang tua kepada yang muda kepada yang tua, kepada sama, itu wujud perilaku yang berpola. Karena terus terang mungkin setiap suku bangsa mesti berbeda. Kemudian ada juga wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan yang berbentuk fisik. Nah ya kalau fisik itu betul-betul yang nyata lihat hasil karya. Baik itu hasil karya seni maupun hasil karya untuk memecahkan masalah manusia itu sendiri. Misalkan bangunan, itu bangunan gedung, rumah tinggal, dan lain-lain. Wujud kebudayaan kalau misalkan itu kan ada dibentuk kerucut ini sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Kalau sistem budayanya itu yang nggak kelihatan gitu, yang nggak nampak. Kemudian sistem sosial nampak tapi sebetulnya interaksi antar sosial. Dan kalau kebudayaan fisik, kebudayaan nyata yang kelihatan, yang bisa dirasakan. Oke. Kemudian ini, nah dalam sistem budaya itu untuk ini mesti ada sistem budaya, sistem norma, etika, pandangan hidup, dan ideologi. Itu yang sudah dijelaskan. Yang kemudian ada lagi kebudayaan fisik. Nah ini mungkin kita banyak memperhatikan di sini aja gitu, di sini yaitu bahasanya. Jadi bahasa di suatu daerah seperti yang disebutkan awal bahwa kesamaan bahasa itu membentuk suku bangsa. Kemudian sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem organisasi sosial, kemudian sistem ekonomi, sistem religi, atau sistem sistem keagamaan, kemudian kesenian. Itu kebudayaan yang dianggap fisik. Saya kira itu mungkin review terhadap pelajaran yang sudah kita itu kan kemarin. Maka sekarang saya bahas mengenai kebudayaan Aceh secara sepintas. Nanti mungkin akan diperkaya oleh teman-teman. Ini saya hilangin. Maaf. Oke, kita mulai budaya Aceh ini review aja
sedikit gitu ya sebelum teman-teman nanti bicara mengenai ini. Yang pertama geografis, yaitu saya kira kita tahu bahwa itu Aceh itu tempatnya paling utara daripada Pulau Sumatera. Di sini disebutkan bahwa Provinsi Aceh sebelah utara sebetulnya lautan ya, kemudian di selatan mungkin sebelah selatannya itu bukan hanya sekedar Sumatera Utara, mungkin itu ada itu. Kemudian ini statistik statistik tahun 2018. Jadi kalau baca artikel yang disampaikan kepada saudara-saudara mengenai kebudayaan Aceh, mungkin itu udah jauh beda gitu. Itu tahun, kalau tidak salah tahun 2007 kalau tidak salah dibikinnya. Jadi mungkin agak lama. Ini mengenai luasnya sekitar hampir 58.000 km dari 18 kabupaten. Saya waktu tinggal di Aceh itu baru masih 8 kabupaten dan 1 kota. Sekarang udah 18 kabupaten, 5 kota dengan 289 kecamatan dan 6.500 desa. Jumlah penduduknya 5 juta lebih, dan laju pertumbuhan penduduknya 1,8%. Suhu atau temperatur rata-rata rata-rata di Indonesia sebetulnya antara 27 sampai 28 derajat, kelembaban rata-rata ini rata-rata di Indonesia. Kemudian itu statistik mengenai daerahnya. Kemudian mengenai suku bangsa. Suku bangsa ini yang paling banyak di Aceh ya. Namanya di daerah Aceh, namanya masih suku bangsanya yang paling banyak Aceh. Kemudian diikuti Jawa. Ini agak aneh juga, Jawa bisa sampai hampir 9%, Dayak 7,8%, Batak 3,3%, Alas 2,13%, terus Melu 1,5%, Anu Jami saya nggak tahu Anu Jami cara baca itu. Kemudian Melayu Singkil 1,0%, sama Minangkabau 0,74%. Kemudian agama ini mayoritas Muslim, tapi di sana juga banyak ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya. Jadi, gitu. Kemudian sistem religi. Aceh dikenal sebutan Sambi Mekah karena memiliki unsur-unsur kebudayaan yang sangat dipenuhi oleh kebudayaan Islam. Kemudian pesantren merupakan lembaga yang berperan sangat strategis dalam pembentukan pribadi masyarakat. Kemudian selain berfungsi sebagai pembinaan umat, pesantren pun menjadi media dalam membawa pembaruan dan pemikiran Islam, sekaligus mencetak cendekiawan Muslim atau ulama. Walaupun sekarang sudah banyak universitas yang Islam gitu. Kemudian adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan agama. Itu yang sesuatu yang diputuskan oleh para pemimpin harus sesuai dengan syariat agama dan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka hukum adat tersebut harus dihapuskan. Adat adalah kebiasaan dan tata cara yang dijalankan oleh Ketum Merhum atau sultan atau pengusaha. Sultan atau pengusaha bukanlah Sultan Aceh saja, tetapi juga para uli balang, kepala mukim atau imam mukim atau kesik atau kepala kampung. Kemudian sistem budaya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa itu. Ini juga adat itu tidak terlepas dengan kebiasaan yang disebut dengan resam. Resam identik dengan tatanan seremonial kegiatan ahli adat seperti upacara penyambutan Dinto Baro, pengantin baru, Dinto Baro. Upacara penyambutan tamu agung, upacara pergi ke laut, nelayan, bertani, dagang, dan ladang. Kemudian kalau konun adalah perundang-undangan dan adat dari badan legislatif. Ini sama dengan kalau ini perda lah kalau di daerah lain. Kemudian kedudukan wanita Aceh setara dengan kaum prianya. Terdapat banyak wanita yang mempunyai kedudukan penting, bahkan karena jasanya terhadap negara diberi gelar pahlawan.
Misalnya Cut Nyadin, Cut Mutia, dan lain-lain. Termasuk mungkin Laksamana Malahayati yang menjadi nama kapal perang Republik Indonesia. Sesudah menikah, suami ikut bertempat tinggal di rumah istri yang disebut matri lokal sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ini sistem organisasi dan kemasyarakatan. Sistem kebermasyarakatan merupakan kombinasi antara budaya Minangkabau dan Aceh. Ya, di mana bentuk kekerabatan yang terpenting adalah keluarga inti dan prinsip keturunan bilateral. Kemudian sistem terdiri dari organisasi dan sistem organisasi sosial ya, yang mana kerajaan, kesultanan, ini saya kira mungkin dari zaman dulu sama sekarang udah enggak. Saya nggak tahu deh, saudara-saudara yang ini mempelajari ini, yang ini masih ada atau tidak ya. Kemudian Sagu setingkat provinsi dipimpin oleh Panglima Sagu. Kemudian Sagu Nanggro setingkat kabupaten dipimpin oleh Uli Balang. Mukim setingkat kecamatan dipimpin oleh Imam Mukim. Gampong setingkat desa dipimpin oleh Kecik. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan sosial yang lainnya. Golongan masyarakat adalah sebagai berikut: golongan rakyat biasa, golongan hartawan, golongan ulama atau cendekiawan, dan golongan kaum bangsawan. Kemudian lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, mempunyai wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak atau berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat, lembaga adat ya. Kemudian ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan tingkatnya. Saat ini kedudukan lembaga adat sudah formal dan dasar hukumnya pun sudah diatur dalam kanun peraturan daerah. Nah, sistem pengetahuan. Salah satu sistem pengetahuan yang masih digunakan adalah tradisi menangkap ikan di laut atau mepayang yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Keunikan tradisi ini adalah cara menangkap ikan yang menggunakan pukat Aceh, yaitu sejenis pukat pukat pantai atau beach seine berbentuk jaring panjang bersayap dan memiliki sebuah kantong pada bagian ujungnya. Alat ini khusus digunakan untuk menangkap ikan pada lokasi berpantai landai dan berpasir. Bahasa, menurut arsip bahasa Aceh berasal dari turunan rumpun bahasa Austronesia, ya, mirip dengan bahasa Champa atau Indocina, diperkirakan sebelum berkembangnya bahasa Melayu. Saat ini bahasa Aceh menjadi bahasa ibu di sebagian besar desa di wilayah Aceh yang terdiri dari beberapa dialek, di antaranya dialek Pesangan, Banda, Bueng, Dayak Pase, Pidi, Tong, Senam, Mata, dan Melabuh. Ini bahasa itu ya, ada tadi sebelum dijelaskan macam-macam bahasanya. Ini bahasa itu ada, kalau menurut ini ada 10 jenis bahasa yang ada, yang masih ada di Aceh. Kemudian kesenian. Nah, perkembangan kesenian dipengaruhi oleh unsur seni Islam yang lebih menonjol baik dalam syair maupun pakaian yang dikenakan oleh para penari. Sebagai contoh hikayat Perang Sabil dan hikayat Malam Diwa. Kesenian Aceh adalah terbagi dari seni sastra. Adapun cerita Aceh adalah mesti berdasarkan Islam, ditarik oleh banyak orang, bersifat massal, penggunaan gerak serupa, relatif banyak memakan waktu, penyanyian dan relatif panjang. Kombinasi tari, musik, dan sastra, pola lantai dan terbatas disajikan dalam kegiatan khusus dan gerak tubuh terbatas. Ini keseniannya. Sistem mata pencarian yang paling banyak itu bercocok tanam, yaitu pertanian, dan ini mungkin nelayan ya. Kemudian masih sistem pelatihan itu bercocok tanam di sawah, ini di ladang, peternakan sapi kerbau, dan berdagang. Oke. Kemudian peralatan teknologi. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Islam. Seni kerajinan, perhiasan, motif, ornamen, desain, perhiasan tradisional Aceh merupakan terjemahan dari peradaban Islam. Senjata tradisional Aceh itu rencong atau rencong ya, berbentuk menyerupai huruf L, merupakan kaligrafi tulisan Bismillah, termasuk dalam kategori dagir atau belati.
tingkatan rencong, jadi rencong juga ada tingkatannya untuk raja dan sultan dan untuk rencong lainnya. Kemudian peralatan teknologi, rumah Aceh atau rumah adat atau disebut Krong Badi memiliki pengaruh agama Islam dan alam sekitar. Taman menyatu membawari bentuk dan ornamen ragam hiasnya. Bertiang selalu genap, beratap rumbia dan berdinding kayu atau papan. Ini rumah Aceh atau rumah adat rumah adat Aceh. Kalau gedung-gedungnya saya kira sudah sangat modern sekarang. Saya kira itu mungkin pengantar untuk teman-teman yang akan bicara masalah Aceh. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kelompok 1 dalam matkul Budaya Nusantara dan Pengembangan Kepribadian akan mempresentasikan mengenai kebudayaan Nusantara. Pertama-tama akan saya perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Alsafah Hadi Damayanti, absen 1, Elvira Damayanti, absen 7, Melani Ayu Saputri, absen 13, Rania Nazli, absen 19, dan Sayyid Jundi, absen 25. Oke, next. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai kebudayaan Aceh dan kebudayaan Minangkabau. Oke, next. Oke, pertama kita akan mengenal tentang kebudayaan Aceh. Saat berbicara tentang kebudayaan Aceh, apa sih yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Apakah itu mie Aceh atau tari saman? Nah, kita akan belajar lebih dalam dari sekedar mie Aceh dan tari saman yang akan diperkenalkan oleh Jundi dan Alsafa. Oke, silakan Jundi. Baik, terima kasih. Jadi teman, sebelum kita membahas kebudayaan Aceh, yang sebenarnya udah disampaikan sama Pak Tani. Jadi aku ingin mengenal provinsi Aceh lebih dahulu. Yang kita bahas ini kan emang yang tinggal di yang dikenal Darussalam adalah provinsi yang menempati wilayah paling barat di Pulau dan negara Indonesia. Kemudian secara geografis Aceh terletak di antara 2 derajat lintang utara, 95 derajat sampai 98 derajat. Ini mungkin maksudnya bujur timur sih. Nah, kemudian dengan ketinggian rata-rata sekitar 120 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu, batas-batas wilayah Aceh untuk sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah selatan perbatasannya adalah dengan Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudra India. Nah, untuk wilayah ini sendiri memiliki suhu rata-rata antara 27,46 derajat sampai 28,78 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata sekitar 74,57% sampai 89,49%. Nah, untuk luas wilayahnya, luas wilayah Aceh adalah sekitar 5.677.081 hektar atau sekitar 57.956 km persegi. Nah, cakupan wilayahnya terdiri dari
119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai utama. Dan wilayah Provinsi Aceh di atas 19 kabupaten, 5 kota, dan 289 kecamatan, dan 514 desa. Nah, Aceh sekitar 5.677.081 ini terbagi sebagai hutan dengan lahan seluas 2.290.874 hektar, diikuti dengan perkebunan rakyat seluas 800.503 hektar. Suara saya dengar. Suaranya hilang. Tes, teman. Tes. Sudah terdengar, Jundi. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian fakta demografis. Nah, jadi menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk Provinsi Aceh sekitar 5.281.891 jiwa. Jadi hanya ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2018 yang seperti yang sudah dijelaskan Pak Tarjani tadi. Nah, kemudian kepadatan penduduknya adalah sekitar 91,12 per kilometer persegi. Nah, tahun 2017 sampai 2018 laju pertumbuhan penduduknya sekitar 1,7 tahun. Nah, kemudian terkait etnis ya, di Provinsi Aceh ini nah, kemudian berdasarkan sensus 2010 diperoleh hasil 11 etnis bangsa terbesar di Aceh. Jadi yang pertama ada etnis Aceh sendiri yang sekitar berjumlah 3.160.728 atau 70,65%-nya. Kemudian sisanya ada etnis Batak, kemudian Alas, Simeleu, Jame, kemudian Jawa, Gayo, Tamiang, Singkil, Minangkabau, dan ada yang lainnya. Nah, mayoritas penduduk Aceh ini menurut agama Islam dan syariat Islam menjadi hukum positif di negara di daerah istimewa Aceh tersebut. Jadi agama lain yang dianut oleh penduduk Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang beretnis Batak dan sebagian warga berketurunan Tionghoa yang menyebar etnis Hakka. Kemudian sebagian lainnya tetap mengaku. Nah, ini bisa dilihat di sisinya
Teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Sekarang kedengaran. Oke. Oh ya, maaf kendala Bisa ini bilang. sinyal. Oke, selanjutnya unsur-unsur kebudayaan universal. Jadi unsur-unsur ini yang dibahas adalah sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan, dan sistem pengetahuan. Untuk selanjutnya mungkin akan nanti dibahas. Oke, lanjut. Yang pertama, religi dan upacara keagamaan. Syariah Islam pun menjadi hukum yang berlaku di Aceh. Jadi karena hukum syariah itu sendiri menjadi hukum positif yang berlaku, maka seluruh adat di Aceh berasal menerapkan dari Ya teman-teman, aku coba bantuin Jundi buat jelasin ya tentang sistem religi dan upacara keagamaan di Aceh. Nah, yang kita tahu kan Aceh itu terkenal dengan daerah Serambi Mekah gitu, karena di sana emang kebudayaan Islamnya itu tuh sangat kental gitu teman-teman. Nah, terus Aceh merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan syariah Islam pun menjadi hukum positif yang berlaku di daerah Aceh. Oleh karenanya, provinsi yang dijuluki Serambi Mekah ini memiliki unsur-unsur kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh budaya Islam. Nah, adat istiadat dijalankan dan ditegakkan oleh Potemerahum atau yang disebut juga dengan Sultan atau penguasa. Nah, Sultan atau penguasa di Aceh ini bukan hanya sekedar Sultan Aceh, tetapi juga merupakan uli balang, kepala mukim, dan imam mukim dan kesyika yang tadi udah dijelasin sama Pak Tarjan. Ini mereka itu kayak merupakan pemimpin di provinsinya atau kabupaten, kota, dan di kampungnya masing-masing. Nah, terus terkait dengan upacara adat, di Aceh dikenal kebiasaan yang disebut dengan resam, yang identik dengan tatanan seremonial seperti upacara penyambutan pengantin baru atau ginto baru, upacara penyambutan tamu agung, upacara pergi ke laut, bertani, berdagang, dan berladang. Terdapat pula konon, yaitu perundang-undangan dan dari badan legislatif yang isinya mengatur tata cara kehidupan sehari-hari seperti pesta perkawinan, busana, dan kegiatan wanita yang lain. Ya. Next. Cek. Iya, Jenny. Halo. Oh ya, makasih ya Saf udah dibantu jelasin. Mungkin yang selanjutnya udah bisa kayaknya. Oke. Next aja, Mel. Oke, next. Ya, teman-teman. Ya, jadi. Nah, oke, selanjutnya buat sistem kekerabatan masyarakat Aceh yang sekarang merupakan kombinasi budaya Minangkabau dan Aceh, di mana bentuk kekerabatan yang utama adalah keluarga inti dengan prinsip keturunan bilateral. Nah, untuk sistem kemasyarakatannya sendiri di Aceh terbagi tingkatannya ada 5 ya. Jadi yang pertama ada kerajaan atau kerajaan atau kesultanan. Nah, yang kedua ada sagwe atau setingkat provinsi. Kemudian yang ketiga ada nangro setingkat kabupaten. Yang keempat ada mukim setingkat kecamatan, dan yang terakhir adalah gampong yang setingkat desa. Nah, kemudian penggolongan masyarakatnya sendiri ada yang pertama urengle atau yang berarti rakyat biasa atau orang kebanyakan. Nah, untuk yang kedua adalah hartawan.
Hartawan ini adalah golongan yang memiliki cukup peran sebagai penyumbang dana dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ulama atau cendekiawan. Itu adalah golongan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga memiliki peran dalam permasalahan agama dan kemasyarakatan di Aceh. Kemudian yang keempat adalah bangsawan. Jadi untuk bangsawan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang termasuk keturunan Sultan Aceh, dan yang kedua ada keturunan Oleh Balang. Nah, untuk lembaga adatnya, lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri, serta berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Oke, next. Nah, untuk sistem pengetahuannya sendiri, suku Aceh memiliki sistem pengetahuan yang mencakup tentang fauna, flora, bagian tubuh manusia, gejala alam, dan waktu. Mereka mengetahui dan memiliki pengetahuan itu dari dukun dan orang tua adat. Yang kedua, pengetahuan yang terdapat dalam suku Aceh yaitu tentang tradisi bahasa tulisan yang ditulis dalam huruf Arab Melayu yang disebut bahasa Jawi atau Jawe. Kemudian bahasa Jawi ini ditulis dengan huruf Arab ejaan Melayu. Yang kedua, salah satu sistem pengetahuan yang yang ketiga, salah satu sistem pengetahuan yang masih digunakan adalah tradisi menangkap ikan atau yang disebut meupayang yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Al-Safa. Oke. Oh ya, ini bagian ini dulu. Oh iya, masih masalah. Oh, oke. Masalah pembangunan dan modernisasi. Jadi untuk terkait pembangunan di Aceh terdapat kebijakan otonomi khusus, yaitu merupakan bagian dari resolusi konflik yang berkepanjangan serta upaya perdamaian yang dibarengi dengan semangat rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi Aceh pasca bencana tsunami 2004. Nah, jadi otonomi khusus ini dimaksudkan adalah untuk membantu keadaan pembangunan di Aceh itu sendiri, karena mungkin untuk pembangunan di Aceh sempat tertinggal karena adanya bencana tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Nah, jadi otonomi Aceh telah memberikan kesempatan bagi Aceh untuk merealisasikan percepatan pembangunan melalui program prioritas program pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Okay, next. Ya, selanjutnya kita akan mengenal bahasa Aceh. Nah, bahasa Aceh sendiri termasuk ke dalam kelompok bahasa Aceh Chami yang berasal dari cabang dari rumpun bahasa Melayu Polinesia. Nah, bahasa Aceh itu merupakan rumpun dari bahasa Austronesia. Nah, kebanyakan bahasa Aceh itu menyerap kata-kata dari Arab dan Melayu. Gitu. Oh ya, dan juga bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Aceh sendiri itu diperkaya oleh serapan dari bahasa Sanskerta dan bahasa Arab, yang terutama dalam bidang-bidang agama, hukum, pemerintah, seni, dan ilmu. Nah, contoh bahasa Aceh sendiri, kayak apa kabar sobat sekalian, itu tuh bahasa Acehnya pehabarakan. Terus nama saya itu Nanlon. Saya berasal dari Lon asal dari, dan kayak gitu teman-teman. Nah, kemarin tuh aku minta tolong ke teman aku yang orang Aceh buat ngomong bahasa Aceh. Jadi coba deh dengerin dulu kalau orang Acehnya asli ngomong kayak gitu, kayak gini kira-kira. Bentar ya. Kedengeran nggak teman-teman? Assalamualaikum, berhabarakan. Apa kabar, sobat sekalian? Oke, ya kayak gitu teman-teman. Kurang lebih. Oke, selanjutnya. Nah, terus kesenian dari Aceh. Nah, kita tuh biasanya kalau kesenian dari Aceh itu identik dengan tarian saman ya. Nah, sebenarnya tarian di Aceh itu nggak cuma saman aja, atau mungkin saman itu merupakan nggak cuma saman aja sih sebenarnya.
Ada contohnya tari sedati, tari ratep meseka, tari likok pulo, tari lawet, tari po, tari ratoh duek, tari tarik pukat, tari rabani wahet, tari ranup iam lampuan, dan tari rapai geleng. Nah, di foto ini, itu tuh sebenarnya dokumentasi pribadi aku waktu aku nari ratoh duek. Jadi mirip tari saman gitu sih sebenarnya. Aku juga awalnya ngira itu tuh tari saman. Ternyata katanya itu namanya tari ratoh duek. Kayak gitu. Nah, tari tradisional Aceh sendiri menggambarkan warisan adat, agama, dan cerita rakyat setempat. Tari-tarian Aceh umumnya dibawakan secara berkelompok, di mana sekelompok penari berasal dari jenis kelamin yang sama. Misalnya perempuan semua kayak gitu. Terus, bila dilihat dari musik pengiringnya, tari-tarian tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang diiringi dengan vokal dan perkusi tubuh penarinya sendiri, serta yang diiringi dengan alat musik. Sebenarnya ini bukan kesenian sih. Ini adalah gambar rumah adat di Aceh yang bernama Krong Bade. Nah, rumah adat ini tuh memiliki beberapa ciri khas. Misalnya bentuk rumahnya tuh ada panggungnya gitu, jadi bawahnya bolong. Nah, yang di bawahnya ini tuh biasanya dipakai untuk tempat menyimpan makanan. Terus keseluruhan bangunan rumahnya itu dibangun dengan menggunakan kayu, sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Nah, ya, oke. Next now. Nah, selain ada tarian, Aceh juga terkenal dengan makanan khasnya. Nah, makanan khasnya ini biasanya dibuat dengan kombinasi rempah-rempah kayak misalnya jahe, merica, ketumbar, jintan, cengkih, kayu manis, kapulaga, dan adas. Di zaman dulu juga biasanya makanan Aceh itu identik dengan ada ganjanya gitu, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada sih. Nah, contoh makanan dari Aceh itu seperti yang kita udah sering beli di Parma, itu ada mie Aceh, terus ada juga roti cane kayak gitu, teman-teman. Next now. Untuk sistem mata pencahariannya sendiri, biasanya masyarakat Aceh itu bertani di sawah dan ladang. Biasanya bertaninya itu kayak padi, cengkeh, lada, pala, kelapa, dan lain-lain. Ada juga sebagian yang beternak kuda, kerbau, sapi, kambing, dan juga ada juga yang jadi nelayan dan jadi pedagang. Next now. Nah, untuk peralatan dan teknologi sendiri, Aceh itu punya senjata daerah yang namanya rencong. Terus ada juga senjata lain misalnya ruduh, gemerah panek, pedang, dan tameng. Nah, ya, oke. Segitu. Ada lagi nggak, Mel? Coba next. Oke, segitu tentang kebudayaan Aceh. Mungkin langsung dilanjut aja ke kebudayaan Minangkabau. Silakan Rania. Terima kasih Safa dan Jundi untuk kebudayaan Aceh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebudayaan Minangkabau. Jadi, apa sih yang pertama kali yang terlintas di benak kita ketika berbicara tentang kebudayaan Minangkabau? Mungkin Padang, atau rumah makan Padang misalnya, rendang, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar lebih dalam dari itu, dan akan dilanjutkan oleh Rania dan Melanie. Silakan. Okay. The next now. Oke, yang pertama kita awalin dari secara geografis. Secara geografis, Minangkabau itu meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Nah, secara historis, budaya Minangkabau itu berasal dari Luhak Nantigo, yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang di
menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara, dan selatan dari Luhak Nantigo. Nah, saat ini wilayah budaya Minangkabau meliputi Sumatera Barat, bagian barat Riau yaitu Kampar, Kuantan, Singi, dan Rokan Hulu. Lalu di pesisir barat Sumatera Utara ada Natal, Sorkam, Sibolga, dan Barus. Lalu bagian barat Jambi ada Kerinci dan Bungo. Bagian utara Bengkulu ada Muko-Muko. Bagian barat daya Aceh ada Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara, hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Nah, untuk penduduk di Indonesia, penduduk Minangkabau itu sendiri ada sekitar 6.462.713 jiwa. Nah, next. Nah, lalu kita akan membahas unsur-unsur kebudayaan universal yang diawali dari sistem religi. Next, Mel. Oke, masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Nah, jadi zaman dulu itu jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam atau murtad, ini secara langsung akan bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Nah, ini nih istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Nah, sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat ini berdasarkan bukti arkeologis menunjukkan kalau masyarakat Minang itu sebelumnya memeluk agama Hindu-Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai masa-masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Ananggawarman. Kemudian perubahan terjadi saat munculnya kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dan sistem pemerintahannya. Walau sampai abad ke-16, Suma Oriental masih menyebutkan dari 3 raja Minangkabau, hanya satu yang telah memeluk agama Islam. Nah, sejak masuknya agama Islam, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan agama Islam dihapuskan. Lalu, reformasi budaya di Minangkabau terjadi setelah Perang Padri yang berakhir pada tahun 1837. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam antara alim ulama, tokoh adat, dan cediak pandai. Mereka bersepakat untuk mendasarkan adat budaya Minang pada syariat Islam. Nah, kesepakatan itu menghasilkan adagium yang berbunyi adat Basandi Sara, syarat Basandi Kitabullah. Syarat mengato, adat memakai. Itu artinya adat itu bersendi pada syariat. Nah, syariat bersendi pada Kitabullah yaitu Al-Quran. Nah, syarat mengato, adat memakai berarti apa yang dikatakan syariat itu yang dipakai oleh adat. Selanjutnya. Lalu ada upacara-upacara di Minangkabau. Yang pertama itu ada upacara tabui, yaitu upacara peringatan kematian Hasan dan Husain di Padang Karabela. Selanjutnya ada upacara khitan dan khatam yang berhubungan dengan lingkaran hidup manusia, seperti upacara turun tanah atau turun mandi, yaitu upacara bayi menentu tanah pertama kali. Nah, selanjutnya ada upacara kekah, yaitu upacara memotong rambut pertama kali. Nah, lalu ada upacara peringatan orang meninggal. Jadi di Minang juga ada peringatan kematian seseorang pada hari ke-7, ke-40, 100, dan ke-1000. Nah, selanjutnya ada upacara Balimau atau Balimau Kasai atau Mandi Balimau. Mandi Balimau itu merupakan sebuah tradisi orang Minang di mana dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan bagi masyarakat yang beragama Islam. Lanjut. Nah, selanjutnya ada sistem organisasi dan kemasyarakatan. Dalam Minangkabau itu mengenal sistem matrilineal, yaitu didasarkan atas garis ibu. Jadi untuk pernikahan, persukuan, dan harta warisan itu berdasarkan jalur ibu, diturunkan oleh ibu. Nah, dalam pernikahan, untuk pernikahan itu dilakukan di rumah perempuan, dan suaminya nanti itu akan tinggal di rumah istrinya, di rumah perempuan. Nah, untuk hal suku, orang Minangkabau itu mewarisi suku dari ibunya, bukan dari bapaknya seperti yang di luar.
Nah, kalau untuk harta warisan itu ada dua. Yang pertama Harato Pusako Tinggi dan yang kedua ada Harato Pusako Rendah. Nah, Harato Pusako Tinggi ini adalah harta milik seluruh anggota kaum yang biasanya diperoleh secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Nah, harta ini tidak bisa diperjualbelikan, hanya bisa digadaikan dan itu pun ada syaratnya. Nah, anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya dikelola oleh mama kepala waris. Sedangkan Harato Pusako Rendah itu adalah harta yang pada umumnya diperoleh dari jeripayah keluarga, baik ayah maupun ibu. Harta itu diperoleh melalui transaksi jual beli. Nah, karena dia diperoleh dari transaksi jual beli, umumnya Harato Pusako Rendah ini dibuatkan sertifikat. Misalkan hartanya itu tanah, dibuatkan sertifikat tanah. Lanjut. Dalam kehidupan masyarakat Minang, ada 3 suku utama, yaitu suku Bodi Caniago, Koto, dan Piliang. Nah, dari ketiga suku ini dibagi lagi menjadi 96 suku, seperti suku Sikumbang, suku Jamba, suku Melayu, dan lainnya. Nah, sehingga masyarakat Minang ini disebut sebagai penduduk Sumatera Barat dan merasakan keturunan nenek moyang. Hal ini yang membuat masyarakat Minang homogen. Di dalam masyarakat Minang, ada yang namanya kaum. Nah, kaum ini dipimpin oleh seorang yang disebut datu. Nah, datu ini diangkat dan dipilih berdasarkan garis keturunan anak kemenakan dan jabatannya itu seumur hidup. Nah, selanjutnya pada masyarakat Minang juga diajarkan cara bersikap. Jadi ada 4 cara bersikap. Yang pertama kata mandaki, yaitu cara berkata dan bersikap pada orang tua. Yang kedua ada kato mandata, bersikap kepada orang yang sebaya atau seumuran. Yang ketiga ada kato malereng, bersikap kepada orang yang belum dikenal. Nah, yang keempat ada kato manurun, yaitu bersikap kepada orang yang lebih muda. Selanjutnya sistem pengetahuan. Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sejak kecil, para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu. Jadi, untuk pemuda Minangkabau itu, jika umurnya sudah balik, dia tidak boleh tinggal di rumah, tapi dia harus tinggal di surau. Nah, di sana dia belajar. Nah, pandangan Minangkabau yang mengatakan bahwa alam takambang menjadikan guru, atau alam terkembang menjadi guru. Jadi, pepatah ini bermakna kalau misalkan orang Minang itu percaya kalau alam itu diciptakan bukan hanya untuk dimanfaatkan, tapi juga menjadi sumber ilmu untuk dipelajari. Karena pepatah ini juga, makanya mendorong setiap kaum keluarga untuk mendirikan surau tadi sebagai lembaga pendidikan para pemuda kampung. Selain belajar tentang ilmu, di surau itu juga pemuda-pemuda itu diajarkan seni bela diri. Oke. Selanjutnya. Oke, sekian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan lanjutan dari yang dijelaskan oleh Rania. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Minangkabau yang berasal dari rumpun Austronesia atau biasa disebut dengan bahasa Minang. Untuk bahasa Minang memiliki kesamaan bentuk ujaran dan kosakata yang erat berhubungan dengan bahasa Melayu. Bahasa Minang digunakan oleh kaum Minangkabau di Sumatera Barat, Barat Riau, Negeri Sembilan, Malaysia, dan lain-lain. Masing-masing wilayah ini memiliki dialek yang berbeda. Secara garis besar, pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan menjadi 2 dialek, yaitu dialek A dan dialek O. Ini adalah contoh beberapa kata berdialek A dan berdialek O. Penat, dialek A-nya panek, dan dialek O, ponek, apa, dialek A, dialek O, ano, mana, dialek A, ma, dialek O, mano, lepas, dialek A, lapeh, dan dialek O, lopeh.
Selanjutnya ada kesenian. Terdapat beberapa tari tradisional dari daerah Minangkabau seperti tari piring, tari rantak, tari baralek gadang, tari indang, dan tari payung. Untuk yang contoh digambar adalah tari piring. Seperti ini. Biasanya teman-teman sering menjumpai ya kalau tari piring. Jadi tari piring itu adalah tari yang dimainkan dengan menggunakan piring yang ditaruh di tangan. Ada 2 piring, kemudian diayun dengan gerakan cepat teratur tanpa terlepas dari genggaman tangan. Seperti ini. Selanjutnya, di Minangkabau terdapat banyak sekali upacara adat. Di antaranya adalah turun mandi, sunat rasul, baralek, tanah tasirah, mambangki batang tarandam, bataga pangulu, turun kasawah, manyabi, dan maanta pabukoan. Nah, contoh digambar adalah upacara adat turun mandi. Turun mandi ini upacara untuk pemberkatan bayi. Selanjutnya sunat rasul itu ketika khitan, baralek upacara pernikahan, tanah tasirah pelantikan seorang datuk atau ketua puak kepala suku apabila datuk yang sebelumnya ini meninggal dunia. Kemudian mambangki batang tarandam ini juga pelantikan seorang datuk untuk menggantikan datuk yang sudah meninggal 10 atau 50 tahun yang lalu. Jadi datuk yang sebelumnya ini sudah lama meninggal. Selanjutnya ada bataga pangulu, upacara pelantikan penghulu, turun kasawah, upacara kerja gotong royong, manyabi, upacara menuai padi, dan maanta pabukoan. Ini adalah upacara ketika mengantar makanan kepada ibu mertua saat bulan puasa. Selanjutnya ada banyak alat musik yang berasal dari Minang, seperti talempong, saluang, rabab, bansi, papui tandua, sarunai, tambua tasa, gandang tambua, dan pupui batang padi. Teman-teman dapat melihat gambarnya di sini. Nah, selanjutnya ini ada kerajinan tangan yang terkenal biasanya adalah songket. Songket ini memiliki filosofi dari kehalusannya itu dulu hanya digunakan oleh bangsa-bangsa bangsawan dan kesenian lainnya. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian. Nah, sebagian besar orang Minangkabau ini memiliki mata pencaharian di sektor pertanian seperti bersawah dan menanam sayur. Lalu, penduduk pinggir pantai ini hidup dari menangkap ikan, namun kebanyakan kegiatan menangkap ikan ini hanya untuk pencaharian sambilan saja atau sampingan. Ada pula yang hidup dari kerajinan tangan seperti perak bakar dari Koto Gadang, sebuah desa dekat Bukit Tinggi, dan kain songket dari Silukang, sebuah desa dekat Sawalunto. Selain itu, ada pula yang bermata pencaharian di sektor perdagangan, merantau, dan pencaharian yang lain. Untuk perdagangan, di Minangkabau kebanyakan dikuasai oleh penduduk lokal Minangkabau sendiri. Selanjutnya ada peralatan dan teknologi di Minangkabau. Secara garis besar ada 5 ini. Pertama adalah perlengkapan bertani. Perlengkapan bertani ada sabit, alat yang digunakan untuk memotong padi, kemudian nyiru, alat untuk mengeringkan padi, rangkiang, tempat atau bangunan untuk menyimpan padi, kemudian turong, topi untuk bertani, dan perlengkapan untuk berburu ikan. Selanjutnya ada perlengkapan untuk memasak. Minangkabau ini banyak menghasilkan kue-kue gitu, jadi perlengkapan untuk memasaknya itu berupa cetakan kue sapi, cetakan kue bolu, cetakan kue kambulo layang, lalu ada panut got atau alat untuk menumbuk makanan, dan
pangumpal genang atau alat untuk menghaluskan makanan juga. Selanjutnya ada benda keris pusaka. Ada yang namanya karih, itu hampir menyerupai keris, sama ya kayak keris. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat ini dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memakai baju kurung dengan tutup kepala yang berbeda-beda sesuai dengan acara yang akan dihadiri. Kemudian untuk laki-laki, baju model teluk belanggu yang berlengan pendek dan melebar pada ujungnya. Selanjutnya, memakai celana panjang, kain songket yang dikenakan dari pinggang sampai lutut, dan selembar kain yang diselempangkan gitu. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Minangkabau ini sangat terkenal, yaitu rumah gadang yang bisa kita temui di mata di uang berapa ribuan gitu. Dibangun sesuai keinginan pemiliknya. Udah. Sekian presentasi dari Minangkabau. Selanjutnya saya kembalikan ke Elvira. Terima kasih Rania dan Melani atas penjelasannya mengenai kebudayaan Minangkabau. Selanjutnya mungkin teman-teman memiliki pertanyaan atas kebudayaan yang sudah kita jelaskan. Mungkin kebudayaan Aceh atau Minangkabau. Silakan bertanya. Kita buka pertanyaan untuk 3 orang terlebih dahulu. Kalau saya tanya boleh kan ya? Saya ikut tanya dulu sebentar ya. Mengenai kebudayaan Aceh. Ya. Aceh itu kan tadi ada perangkat-perangkat pemimpin-pemimpin adat dari mulai Hulu Balang sampai dengan Kecik gitu ya itu. Nah sekarang apakah ada keterkaitan antara pemimpin-pemimpin adat itu sendiri dengan pemimpin-pemimpin yang dengan organisasi resmi yang dari pemerintah pusat gitu. Siapa yang bisa gitu. Sebelum yang lain gitu. Baik Pak, kami diskusikan dulu Pak. Siapa yang menjawab? Ditampung dulu aja Pak, gimana? Oke ya, saya. Ya, sebentar ya Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lain? Izin bertanya, teman-teman. Ya, silakan. Siapa ya? Sebutkan absen dan nama. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sufyan Rahman, nomor absen 26. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, terdengar. Jadi kan tadi teman-teman udah menjelaskan ya mengenai kebudayaan, kemudian tadi juga ada di
juga ada tadi di PPT-nya mengenai demografis dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya melihat nih sehari-hari gitu kan, ada banyak sekali rumah makan Padang seperti itu di berbagai daerah seperti itu. Nah, kira-kira ketika kita korelasikan dengan keadaan demografisnya, kemudian kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan maupun berbagai macam sistem yang ada di kebudayaan Minangkabau seperti itu, kira-kira apa ya yang menjadi alasan tingginya eksistensi rumah makan Padang ini di berbagai daerah gitu. Saya rada susah nih, maksudnya nyari rumah makan, misalkan rumah makan daerah Kalimantan tuh jarang gitu. Tapi kalau rumah makan Padang tuh ada di mana-mana gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman, pandangan teman-teman gimana? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Sufyan. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Izin bertanya, teman-teman. Halo, terdengar. Ya udah, move, duluan, move. Oke, terima kasih. Boleh bertanya nggak? Halo. Oke, silakan. Oke, izin bertanya. Namaku Zaki Fauzan Arhab dari absen 30. Nah, tadi kan sekilas dijelasin bahwa suku Minangkabau itu dia memiliki garis keturunan dihitung dari garis ibu. Nah, sedangkan tadi juga dijelaskan bahwa suku Minangkabau itu kebanyakan mengambil dari syariat agama. Nah, terkait pembagian warisan, saya tadi masih bingung. Apakah dengan begitu pembagian warisan lebih banyak didapat oleh seorang wanita karena nanti bakalan diserahkan kepada keluarganya, atau tetap seperti yang ada di hukum agama bahwa warisan itu masih dimiliki oleh laki-laki yang lebih banyak? Mungkin terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Zaki. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Kami akan berdiskusi dan segera menjawabnya. Terima kasih. Aku izin menjawab pertanyaannya Supian ya, yang tentang kenapa banyak rumah makan Padang gitu ya Supian, daripada misalnya rumah makan Kalimantan gitu. Bener nggak Supian pertanyaannya kayak gitu? Iya, benar banget. Maksudku kenapa eksistensinya itu lebih tinggi gitu dibandingkan kebudayaan yang lain gitu. Oke. Kalau ini pendapat pribadi aku ya, mungkin pertama karena orang Minang itu adanya di mana-mana. Kayak aku tuh dari Bandung kan, terus teman aku juga banyak gitu yang orang Minang. Nah, terus yang kedua karena makanan Padang tuh enak. Jadi gitu. Pendapat pribadi aku kayak gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin. Mungkin. Iya, selamat pagi Pak. Izin mencoba menjawab ya Pak. Oke, saya. Oh ya. Jadi buat yang tadi ada kesultanan, kerajaan, terus sultan sampai ke cek itu tadi, mungkin itu cuma sistem pemerintahan untuk masyarakatan di Acehnya Pak. Jadi kalau untuk mungkin pemerintahan provinsi, kabupaten, kemudian ada
kecamatan kayak gitu yang secara resmi dibentuk oleh negara kayak gitu, mungkin beda lagi Pak, karena mungkin pemilihannya juga melalui pemilihan umum seperti itu Pak. Oke. Mungkin ada yang berpendapat lain? Silakan teman-teman yang mungkin tidak presentasi tapi memiliki pendapat lain, silakan dikemukakan. Oke, siapa? Dari nomor absen. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih Al-Safa dan Mufti tadi atas jawabannya. Kalau sepenangkapku tadi kalau dari Al-Safa mungkin dari cita rasa ya. Dan kalau dari Mufti tadi mungkin apa ya itu ya, budaya sosialnya mungkin ya yang diharuskan untuk merantau. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Oke, masih ada ini. Yang lain, baik yang tanya maupun yang jawab. Ya, izin menjawab satu pertanyaan lagi terkait yang tadi pertanyaan adat Aceh yang dihapuskan karena adanya syariat Islam, karena bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi dari yang aku cari-cari, ada salah satu adat Aceh yang tidak sesuai syariat Islam dan cukup jamak terjadi, seperti misalnya model pakaian pernikahan yang dikenakan mempelai wanita terlalu panjang di ekor pakaian sehingga hal itu menyebabkan kemubaziran seperti itu. Jadi kayak apa ya, di Islam sendiri kan mungkin mubazir itu tindakan yang nggak baik lah. Jadi karena untuk menyesuaikan syariat itu mungkin adat-adat yang seperti ini dihapuskan kayak gitu. Atau ada yang bisa menambahkan? Izin menjawab yang pertanyaan Zaki tadi ya. Mengapa warisan itu ke perempuan, sedangkan kalau misalnya dalam agama kan biasanya ke laki-laki. Jadi gini, jadi harta warisan itu kan ada dua. Ada yang namanya harta pusaka tinggi sama harta pusaka rendah. Nah, harta pusaka tinggi ini yang khususnya diwariskan ke perempuan. Nah, harta pusaka tinggi ini pun nggak bisa dijual beli, nggak bisa dijual gitu, hanya bisa digadaikan. Nah, digadaikan ini juga ada syaratnya. Nah, terus kalau misalkan untuk harta warisan itu yang
yang diwariskan berdasarkan agama Islam itu biasanya harta pusakoranda. Nah itu hartanya itu didapatkan dari hasil jerih payah keluarga. Contohnya dari hasil kerja ayah sama ibu digabungkan, nah nanti misalkan jadilah sebuah tanah, nah itu diwarisin ke anaknya berdasarkan agama Islam. Nah kalau untuk yang berdasarkan yang wajib perempuan itu biasanya harta pusaka tinggi, itu tuh warisan turun temurun biasanya. Oke, sekian. Ada yang mau ditanya lagi dari Zaki? Mungkin kurang jelas atau gimana? Ya cukup, terima kasih Rania. Oke. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan karena pendapat yang lain mungkin. Oke, mungkin sudah tidak ada. Kami tutup. Sekian presentasi dari kami mengenai kebudayaan Aceh dan kebudayaan Minangkabau. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Tarjani yang sudah atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita masuk yang sesi ada sesi tanya jawab yang itu yang di ini atau langsung di sini aja semuanya. Oke. Saya pengen menyampaikan ada satu tadi budaya Minang yang saya kira cukup menarik. Bisa kelihatan nggak? Halo, ya, Pak? Iya Pak, terlihat. Kelihatan Pak. Oke, sambil ini ini ada cukup menarik lah gitu untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai Sumatera Barat ya. Maaf gitu kok nggak bisa dibesarin.
Suaranya tidak terdengar. Halo, Pak.
Saya kira waktunya sudah habis ya. Tugas di ini ya, di Google Screen ya, di Google Classroom, di Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik.